Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai landasan teori, ya, kemudian sampai dengan ke penyusunan kerangka pemikiran, atau kalau di dalam skripsi itu masuk di bab 2. Nah, di sini secara umum kita menggunakannya adalah studi pendahuluan. Ya. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai bagaimana menyusun rumusan masalah, ya, mulai dari latar belakang, kemudian identifikasi, batasan, sampai dengan rumusan masalah penelitian atau pertanyaan penelitian. Nah, yang berikutnya kita akan bahas metode pendahuluan, yaitu dengan bagaimana menyusun landasan teori. Cara melakukan studi pendahuluan, yang pertama adalah kita harus melakukan kajian teoritis, kemudian ada penelitian empiris, penelitian kecil, dan konsultasi. Nah, kajian teoritis, ya, hubungan antar teori dengan riset. Ya. Kemarin kita sudah memiliki rumusan masalah, itu permasalahannya, ya, rumusannya. Nah, dari rumusan masalah yang sudah kita dapat yang kemarin, itu kita hubungkan dengan teori. Nah, dari teori kita hubungkan lagi dengan penelitian terdahulu, sehingga kita bisa menyimpulkan landasan teoritisnya atau sintesanya. Nah, dari sintesa ini, kesimpulan ini juga nanti bisa membangun sebuah jadikan teori baru. Ini hubungan antara teori dan riset. Ya, jadi dari permasalahan yang muncul kemudian didapat, kemudian dikaji, cari teori-teori pendukungnya, kemudian dianalisis, diriset, nanti dapat disimpulkan. Kesimpulan ini bisa menjadi teori baru. Nah, proses terbentuknya teori dari pendapat 1, pendapat 2, pendapat 3, pendapat 4, pendapat 5 diuji, dan memiliki jawaban yang sama dan dinyatakan ini adalah benar. Maka itu akan menjadi teori. Ya, kalau cuma satu pendapat saja sementara yang lain tidak, pas menguji bertolak belakang, belum bisa kita jadikan teori. Ya, jadikan teori jika ada beberapa pendapat menyatakan hasil yang sama, ya, itu bisa menjadikan teori. Nah, fungsi teori dalam penelitian yang pertama itu adalah sebagai penjelas. Ya, tadinya yang variabel perumusan masalah itu kan mencerminkan dari variabel yang diteliti. Nah, itu harus dijelaskan dengan teori. Nah, dengan teori itu juga kita bisa memprediksi dan bisa mengontrol. Nah, memprediksi tersebut nanti akan masuk pada hipotesis. Kemudian bagaimana mengontrolnya juga akan masuk dalam penentuan apakah ada variabel kontrolnya atau tidak. Nah, teori itu penting sebagai orientasi yang membatasi jumlah fakta yang harus dipelajari. Teori memberikan pedoman yang dapat memberikan hasil yang terbaik. Teori memberikan sistem mana yang harus dipakai dalam mengartikan data yang tepat. Dan teori juga dapat digunakan untuk prediksi fakta-fakta. Teori sendiri adalah kumpulan konstruk atau konsep, ya, kumpulan definisi dan proposisi yang menggambarkan fenomena secara sistematis melalui penentuan hubungan antar variabel dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena. Ya, ini. Teori itu adalah kumpulan konstruk atau konsep, definisi dan proposisi yang menggambarkan fenomena secara sistematis melalui penentuan hubungan antara variabel dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena. Ya, kita di latar belakang kan udah mencantumkan fenomena. Nah, fenomena tersebut juga nanti dapat dijelaskan dengan konstruk yang dibangun dari teori. Nah, teori dalam penelitian pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari metode ilmiah, yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah. Teori merupakan bagian dari ilmu yang memberikan penjelasan mengenai fenomena alam. Karena teori bagian dari ilmu, maka memiliki jalinan erat dengan penelitian. Penelitian merupakan proses yang sistematis untuk menggambarkan atau mengembangkan
teori. Ini posisi teori dan peran dalam teori, posisi dan peran teori. Untuk penelitian kuantitatif, teori itu melandasi perumusan masalah. Kemudian dapat mengembangkan hipotesis, pengujian data, dan pembuatan kesimpulan, sehingga hasilnya bisa dukungan atau penolakan terhadap teori. Maka biasanya nanti di hasil penelitiannya itu, penelitian ini terbukti. Ya, penelitian ini tidak terbukti. Ya, penelitian ini bertolak belakang dengan hasil yang diteliti oleh si A, ya, atau menolak hasil yang diteliti oleh si A, atau mendukung. Dan itu untuk penelitian kuantitatif peranan teorinya sangat kuat. Ya, teori ini masih dari mulai perumusan masalah itu dibangun dari teori. Pengembangan hipotesis juga dan pengujian data juga dibangun dari teori, termasuk dalam pembuatan kesimpulan. Teori di sini bukan berarti teori yang bersumber dari buku, ya. Bisa juga teori yang bersumber dari hasil penelitian terdahulu atau penelitian sebelumnya. Ya, penelitian yang bagaimana yang dianggap sebagai bisa dilandasi untuk menjadi perumusan masalah, tentunya yang bersumber dari jurnal-jurnal ilmiah yang terakreditasi, karena di situ udah melalui mekanisme reviewer, ya, editing, ya, editor, sehingga dipublish. Bukan dari skripsi, ya, tapi memang dari jurnal. Nah, dalam penelitian kualitatif, teori merupakan kulminasi dari penelitian kualitatif yang disusun melalui proses pengumpulan data, pengkategorisasian data, dan pengembangan pola atau susunan teori. Ini posisi dan peran teori baik dalam penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif. Nah, penelitian deduktif, ya. Karena penelitian itu ada yang deduktif, ada induktif. Nah, untuk penelitian deduktif, biasanya peneliti menguji konstruksi dari teori yang ada. Ya, itu tujuannya menguji konstruksi dari teori yang ada. Kemudian peneliti menguji hipotesis atau pertanyaan penelitian yang diperoleh dari teori yang sudah ada. Kemudian peneliti mengoperasionalisasikan konsep atau konstruk, ya, atau variabel-variabel yang diperoleh dari teori. Terus selanjutnya peneliti menggunakan instrumen untuk mengukur variabel-variabel di dalam teori. Nah, itu yang penelitian deduktif. Jadi intinya untuk penelitian deduktif ini, ya, kerangka teoritisnya atau pembuatan konstruknya berangkat dari teori atau penelitian yang sudah ada. Ya, kemudian peneliti juga menguji hipotesis dari pertanyaan penelitian yang diperoleh dari penelitian yang sudah ada. Kemudian dioperasionalkan juga dari teori yang sudah ada, kemudian menggunakan instrumen juga dari teori yang sudah ada. Ini biasanya penelitian-penelitian ini digunakan oleh para peneliti yang penelitian replikasi. Itu pasti dia menggunakan jenis penelitiannya adalah penelitian deduktif. Jadi berangkatnya dari hasil konstruk teori yang sudah ada, kemudian menguji, dioperasionalkan dengan teori yang ada, kemudian peneliti menggunakan instrumen juga untuk mengukur variabel-variabel yang sudah ada. Itu ada penelitian deduktif. Sementara untuk penelitian induktif kebalikan. Penelitian deduktif itu kita terjun dulu ke lapangan, ya, mengumpulkan informasi-informasi yang ada di lapangan untuk menjawab peneliti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita buat sebelum terjun ke lapangan. Kemudian peneliti membentuk kategori, ya, kemudian mencari teori, baru peneliti menyusun konstruknya atau membandingkan teori dengan teori lain. Ini induktif. Jadi induktif itu terjun dulu ke lapangan, baru bahkan teorinya terakhir, gitu. Baru menyusun dengan teori. Sementara kalau deduktif berangkat dari teori, baru implementasi ke lapangan. Nah, itu bedanya. Jadi induktif ke lapangan dulu, baru kita akan mencari teori yang mendukung ini dari hasil jawaban-jawaban, ya, itu dikategorikan, kemudian mencari teori sesuai dengan jawaban-jawaban yang dapat saat di lapangan. Nah, sementara kalau yang deduktif
Kita berangkatnya dari teori yang sudah ada, lalu berangkat, bahkan tidak ada sesuatu hal yang baru, biasanya semuanya ngambil dari teori yang ada. Itu adalah penelitian deduktif. Dan ini hampir di skripsi mahasiswa kita kebanyakan penelitiannya penelitian deduktif, atau penelitiannya sebenarnya penelitian replikasi, karena dari tema penelitian yang sebenarnya tema penelitian yang sudah ada, cuma direplikasi lagi dengan menambahkan variabel yang berbeda salah satu variabelnya. 3 hal pokok dalam teori. Yang pertama, elemen teori itu terdiri dari konstruk, ya, konsep, dan proposisi. Harus memberikan gambaran sistematis mengenai fenomena melalui hubungan antara variabel. Kemudian tujuan teori adalah menjelaskan dan prediksi fenomena alam. Jadi elemen dari teori itu harus ada konsep dan proposisinya. Ya. Dari konsep dan proposisi ini harus memberikan gambaran sistematis mengenai fenomena hubungan antara variabel. Dalam skripsi kita itu ada di bab 2 itu deskripsi teori. Di dalam deskripsi teori itu teori A, teori B, teori C, atau teori Y, teori X1, teori X2, dan teori X, dan lain-lain. Setelah teori itu sebut, itu ada hubungan antar variabel. Nah, ini ada di sini. Ya. Kemudian tujuan teori adalah menjelaskan dan prediksi fenomena alam, nanti kaitan dengan hipotesis. Nah, konsepnya atau konstruknya merupakan ekspresi suatu abstraksi yang terbentuk mulai generalisasi dari pengamatan terhadap fenomena-fenomena. Contohnya, prestasi akademik merupakan abstraksi dari kemampuan belajar mahasiswa. Konsepnya, prestasi akademik merupakan abstraksi dari kemampuan belajar mahasiswa. Kemudian, bobot adalah konsep dari suatu benda yang punya karakteristik berat atau ringan. Tingkat abstraksi, ya, ada konsep tergantung dari mudah atau tidaknya fenomena yang diabstraksikan atau diidentifikasikan. Tanah itu adalah konsep aktiva tetap yang berwujud dan secara fisik mudah dikenali. Aktiva tetap adalah lebih general. Kemudian sehingga aktiva merupakan konsep yang lebih abstraksi daripada tanah. Nah, ini tingkatan-tingkatan dalam menjawab konsep. Ya. Tanah adalah konsep dari aktiva tetap. Aktiva tetap adalah lebih general, sehingga aktiva merupakan konsep yang lebih abstrak daripada tanah. Konsep-konsep yang sangat abstrak atau lebih abstrak sering disebut dengan konstruk. Bagaimana konstruk dalam riset? Ya. Konstruk dalam riset tidak hanya diartikan lebih abstrak, namun juga menyangkut pada apa yang dipersepsikan orang. Konstruk dalam riset mempunyai makna yang berbeda dengan konsep, sebab konstruk merupakan abstraksi dari fenomena yang dapat diamati dari berbagai dimensi. Contoh, konstruk dari kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan abstrak dari fenomena psikologi seseorang terhadap pekerjaan yang diamati berdasarkan persepsi yang bersangkutan terhadap berbagai dimensi lingkungan pekerjaan, yaitu dimensi tugas yang dikerjakan, rekan-rekan sekerja, atasan, kompensasi, promosi, karir, dan lain-lain. Ya, promosi karir dan lain. Jadi kepuasan kerja ini merupakan abstrak dari fenomena psikologis, ya, terhadap pekerja yang diamati berdasarkan persepsi yang bersangkutan terhadap berbagai dimensi lingkungan pekerjaan. Misalkan nanti kepuasan kerja. Oke, contoh dari konstruk kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan abstraksi dari fenomena psikologis seseorang terhadap pekerjaan yang diamati berdasarkan persepsi yang bersangkutan terhadap berbagai dimensi pekerjaan, yaitu dimensi tugas yang dikerjakan, rekan-rekan sekerja, atasannya, kompensasi, promosi, karir, dan lain-lain. Intinya nanti di dalam penyusunan kerangka
teoritisnya, kepuasan kerja itu sebagai variabelnya. Nah, kemudian dimensi dari kepuasan kerja itu adalah lingkungan pekerjaan. Nah, itu berdimensi. Indikatornya apa dari lingkungan pekerjaan? Yang pertama, tugas yang dikerjakan, kemudian rekan-rekan sekerja, atasannya, kompensasi, promosi karir, dan lain-lain. Nah, itu contoh dari bagaimana membentuk konstruk, kemudian variabel, dimensi, dan indikator. Nah, dimensi-dimensi konstruk yang tersusun menjadi konstruk yang lebih abstrak, yaitu konstruk daripada kepuasan kerja. Misal, dimensi konstruk kepuasan terhadap tugas dapat diobservasi berdasarkan tanggapan seorang mengenai sifat, jenis, kondisi, atau hal lain yang ditugaskan. Misalnya rutinitas tugas, kompleksitas tugas, dan sebagainya. Nah, konstruk kepuasan kerja, ya, dimensinya itu adalah dimensi kepuasan pada tugas. Nah, kepuasan pada tugas, ya, ini indikatornya adalah konsep rutinitas, kompleksitas sebagaimana kegunaan, tantangan. Kemudian konstruk dari kepuasan kerja memiliki dimensi kepuasan pada atasan dengan indikatornya konsepnya pengaruh, ya, intelijensi, prestasi, dan perhatian. Nah, konsep ini hampir sama dengan indikator. Kemudian konstruk dari kepuasan kerja. Konstruk ini lebih kepada variabel dari kepuasan kerja. Itu dimensinya adalah kepuasan pada rekan, ya, dimensi kepuasan pada kompensasi, kemudian ada kepuasan pada promosi. Indikatornya, ya, atau konsepnya di sini untuk kepuasan pada rekan ada stimulus, ambisi, loyalitas, sikap, dan tanggung jawab. Sementara kepuasan pada kompensasi ada konsep kewajaran, kesesuaian, nilai, dan lain-lain. Sementara dimensi dari kepuasan promosi itu ada konsep kesempatan, kebajikan, keterbukaan, dan lain-lain. Nah, dengan demikian, konstruk itu terdiri dari konsep-konsep yang baru diamati yang selanjutnya untuk keperluan penelitian diukur dengan menggunakan skala pengukuran. Nah, konstruk yang diukur dengan skala tertentu selanjutnya akan menjadi variabel. Nah, kalau kita lihat di sini, konstruk ini nanti akan diukur. Nah, alat pengukurnya adalah konsep-konsep ini, indikator-indikatornya. Sehingga kepuasan kerja ini, konstruk dari kepuasan kerja ini akan menjadi variabel karena akan dapat diukur. Nah, untuk penggunaan konstruknya, dengan mengoperasional konstruk ke dalam konsep-konsep yang dapat diamanati dan diukur menjadi variabel penelitian. Menghubungkan konstruk yang lain menjadi konstruksi teori. Misalnya ada inovatif, ada kreatif, merupakan bagian dari fungsi kepuasan kerja dan prestasi kerja. Itu untuk penggunaan konstruk. Dan ini kaitan antara abstraksi dengan realitas. Kalau abstraksi dibangun dari teori, teori ini dibutuhkan sebagai kebutuhan ilmiah untuk membangun konstruk. Nah, konstruk ini harus memproyeksikan variabel-variabel, ya, sehingga dapat diukur. Nah, konstruk yang dapat diukur itu akan menjadi variabel, sehingga variabel ini adalah proksi dari konstruknya. Nah, dari variabel-variabel ini merupakan gambaran sistematik dari suatu objek, ya, atau subjek penelitian. Sementara kalau kita berangkat dari realitas, itu dari fenomena alam langsung menggambarkan subjek atau objek penelitian. Misalkan ada teori, ya, kita ada judul penelitian, ada beberapa variabel penelitian di sini, tema penelitiannya, analisis pengaruh. Udah analisis pengaruh, ya. Pemberian insentif lingkungan kerja kepemimpinan, kemudian hubungan antar teman sejawat terhadap semangat kerja karyawan. Berarti ini ada beberapa variabel, ya, ada insentif,
ada lingkungan kerja, kepemimpinan, hubungan teman sejawat, dengan semangat kerja. Ada 5 variabel dengan 4 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Nah, variabel terikat ini adalah semangat kerja karyawan. Sementara variabel bebasnya insentif, ya ini sebagai X1, lingkungan kerja X2, kepemimpinan X3, hubungan antar teman sejawat ini sebagai X4. Sementara semangat kerja karyawan ini variabel terikatnya ini sebagai variabel Y-nya. Jadi tadi tetapkan nama variabel yang diteliti. Nama variabelnya udah ini. Ya, ini variabel bebas. Ya. Ini variabel bebasnya ini sebagai X1, kemudian lingkungan sebagai X2, kepemimpinan sebagai X3, hubungan ini sebagai X4, semangat kerjanya ini sebagai Y-nya. Langkah yang kedua, cari sumber bacaan yang relevan. Bisa bersumber dari buku, bisa bersumber dari jurnal. Ya, sumber bacaan tentang apa? Sumber bacaan tentang insentif, sumber bacaan tentang lingkungan kerja, sumber bacaan tentang kepemimpinan, sumber bacaan tentang hubungan teman sejawat, dan sumber bacaan terhadap tentang semangat kerja. Bicara. Nah, setelah ketemu sumbernya, kalau bersumber dari buku, lihat daftar isinya. Ya, daftar isinya langsung lihat topiknya saja. Topiknya yang sesuai dengan X1, X2, X3, X4, dan Y. Ya, jangan dibaca buku secara keseluruhan. Sesuaikan saja. Cari daftar isi. Oh, bab 4 tentang insentif. Cari langsung kita ke bab 4. Baca di bab 4. Seluruh topiknya. Kalau dari jurnal, cari jurnal yang memiliki variabel yang sama. Salah satunya adalah variabel yang sama. Baca itu variabel yang samanya. Seluruh topiknya baca. Setelah itu baru deskripsikan. Jadi jangan sampai ketemu ya langsung kutip, ketemu langsung kutip, ketemu, tapi baca dulu. Setelah baca baru dideskripsikan teorinya. Ya, jadi nanti itu tujuannya adalah untuk menghindari plagiat. Ya. Contoh misalkan sistematik penulisan laporan dari landasan teori. Yang pertama, untuk menuliskan landasan teori itu berangkat dari grand teorinya dulu. Ya. Ini pemasaran, ini adalah grand teorinya. Ground, ya. Ini sebagai grand teori, teori dasarnya tentang pemasaran. Kita membahas dulu misalnya grand teorinya pemasaran. Pemasaran adalah ini. Kemudian bahas tentang perilaku konsumen. Oh, dalam perilaku konsumen nanti ada faktor-faktor perilaku. Ya, dari faktor-faktor perilaku nanti misalkan di dalamnya ada motivasi persepsi dan sebagainya. Jadi dari grand teorinya dulu, perilaku konsumen, kemudian perilaku. Nah, kalau tadi misalkan I-nya kita membahas tentang semangat kerja karyawan. Oh, ini bidang SDM, berarti sumber daya manusia dulu apa? Ya kan, dari sumber daya manusia itu kan melihat kinerja. Terus nanti sampai ke yang terkecilnya. Nah, penelitian empiris. Penelitian sebelumnya dipergunakan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan penelitian sebelumnya. Kalau penelitian empirisnya, kita teori, kemudian kita meneliti teori pendahulu. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui kekurangan-kekurangan penelitian sebelumnya. Nanti kekurangan-kekurangan itu kita bisa sempurnakan dengan penelitian kita. Kemudian mengetahui apa yang telah dihasilkan dari penelitian sebelumnya. Kemudian mengetahui perbedaan dan dengan penelitian sebelumnya. Ini contohnya misalkan penyajian penelitian empiris itu dapat dalam bentuk paragraf atau dalam bentuk matrik. Nah, dalam bentuk paragraf itu bebas, ada dalam bentuk paragraf, tapi di dalam penelitian kita, ya, di dalam jurnal kita, dalam skripsi kita, biasanya penelitian ini setidaknya mencakup 5 aspek. Ya. Yang pertama itu adalah variabel,
Kemudian yang keduanya itu adalah metode penelitian yang digunakan. Yang ketiganya adalah populasi atau sampelnya. Kemudian yang keempat itu alat analisis. Yang kelima baru hasil penelitian. Hasil penelitian ini baik yang parsial maupun yang simultan. Atau dalam bentuk matrik, atau dalam bentuk tabel seperti ini. Ini secara generalnya itu nama peneliti, judul penelitian ini berarti nanti adalah variabel penelitian. Tujuannya kita nggak pakai, berarti ini bisa diisi dengan metode, ya. Kemudian ditambahkan populasi, baru alat analisis dan hasil penelitian. Penelitian kecil atau small research, penelitian kecil dilakukan dengan melakukan penelitian dengan mengambil sampel kecil untuk memperoleh gambaran tentang apa yang akan diteliti. Kemudian ada jenis dari konsultasi yang untuk mendapatkan landasan teori atau studi pendahuluan itu. Cara ini dilakukan dengan cara bertemu dengan minta informasi tentang apa yang kita teliti kepada orang-orang yang dianggap ahli dalam bidangnya. Keberhasilan teknik ini akan sangat bergantung kepada ketepatan peneliti dalam memilih narasumbernya. Kemudian teknik ini sangat cocok jika peneliti memiliki keterbatasan dalam waktu dan biaya. Nah, berikutnya baru ke kerangka pemikiran. Ya. Kerangka pemikiran bukan miniatur dari keseluruhan dari proses penelitian. Apa yang ada dalam kerangka pemikiran? Ya, selama ini di kita hanya ada menggambarkan gambarnya saja, gitu. Atau ada sih satu paragraf. Tapi harusnya kerangka pemikiran yang baik itu yang pertama, mengapa sih penelitian itu perlu dilakukan? Kemudian bagaimana proses penelitian itu dilakukan? Apa yang akan diperoleh dari penelitian tersebut? Dan untuk apa hasil penelitian diperoleh? Nah, ini kerangka pemikiran ini menerangkan 4 hal ini. Mengapa, bagaimana, apa, dan untuk apa hasil penelitian nanti yang diperoleh. Nah, sementara di kita kerangka penelitian biasanya ya menggambarkan misalkan ya antara X dengan Y. Jadi menggambarkan X-nya tentang apa, nanti Y-nya apa, dihubungkan sehingga akan membentuk gambar seperti kerangka pemikiran seperti ini. Atau yang X1 ini ada X2 ya. Kemudian ada Y, ada yang menggambarkan seperti ini, kemudian ada yang seperti ini. Nah, salah kaprah dalam penyusunan kerangka pemikiran. Substruktur penelitian itu tidak sama dengan kerangka teoritis dan tidak sama dengan kerangka pemikiran. Ya. Substruktur penelitian itu maksudnya seperti ini. Misalkan ada variabel penelitiannya adalah satisfaction. Nah, satisfaction ini dapat digambarkan dengan apa? Attainable, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Nah, satisfaction ini ada variabel kepuasan. Variabel kepuasan ini dapat diukur dari mana? Dapat diukur dari konsep ini. Ya. Attainable, reliability, responsive, assurance, dan empathy. Nah, ini adalah struktur penelitian, bukan kerangka pemikiran. Ya. Nah, sementara kalau kerangka teoritis, nih, misalkan kita akan menggambarkan kepuasan konsumen. Kita menjelaskan tentang definisi perusahaan, kemudian perusahaan itu pasti akan menghasilkan produk. Ada produk itu semakin tinggi tingkat produk yang dijual, maka laba juga akan semakin tinggi, berarti melihat kinerja perusahaan. Ya kan, kinerja perusahaan. Kemudian dari segi konsumen, penelitian konsumen apa sih yang dibutuhkan konsumen, kemudian harapannya apa, sehingga akan ketemu antara kinerja dengan harapan antara perusahaan dan konsumen. Nah, ini adalah membuat kerangka teoritis tentang kepuasan konsumen. Kalau kerangka pemikiran seperti ini,
Permasalahannya misalkan muncul dari krisis ekonomi, adanya persaingan yang ketat, selera konsumen yang berubah-ubah. Ini masalah. Ya, ini berarti ada diidentifikasi masalah. Strategi pemasaran itu ada pelayanan, harga, kelengkapan barang, dan promosi. Ya, atau bisa kita misalkan strategi pemasaran menggunakan 4P. Ya. Ya, kemudian di situ akan muncul pertanyaan penelitian, apakah terdapat pengaruh pelayanan, harga, kelengkapan barang, dan promosi terhadap putusan pembelian? Ya. Apakah variabel manakah yang paling dominan? Misalkan ini kan masuk ke pertanyaan penelitian. Dan dari pertanyaan penelitian ini akan diuji analisis data, yaitu regresi, uji F, dan uji T. Nanti hasilnya, pengaruh pelayanan ini, hasilnya adalah menjawab dari sini. Ya. Kemudian diupan-balikan dengan teori yang ada atau strategi pemasaran. Sesuai nggak dengan strategi pemasaran? Nah, ini untuk penyusunan kerangka berpikir ya tadi, ya kan? Variabel X ini ada variabel Y. Variabel X baca buku dan hasil penelitian orang, kemudian dideskripsikan berteori, mendeskripsikan hasil penelitian orang, kemudian bagaimana analisis kritis terhadap teori yang kita ambil atau terhadap hasil penelitian orang yang kita ambil. Setelah itu kita komparatif terhadap teori-teori dan hasil penelitian yang kita ambil. Mau teori si A, mau teori si B, mau teori C. Kemudian kita sintesakan, kita simpulkan teori dengan teori maupun hasil penelitian yang kita kutip. Jadi baca beberapa buku dengan variabel sama. Tadi misalkan variabel kinerja Kak. Ya. Hasil penelitian tentang kinerja. Ya. Dideskripsikan teorinya, dideskripsikan hasil penelitian orangnya. Jadi jangan baca penelitian orang sambil ditulis, baca buku sambil ditulis, dikutip. Tapi baca dulu, setelah baca baru mendeskripsikan teori atau hasil penelitiannya. Ya, setelah mendeskripsikan kita baru masuk ke analisis kritis kita terhadap teori tersebut. Ya, terutama terhadap hasil penelitian orang. Analisis kritis kita apa? Setelah ada analisis kritis itu, baru kita mengkomparasikan, membandingkan antara teori 1, teori 2, teori 3. Ya, teori si A, teori si B, teori si C. Yang sama-sama membahas mengenai kinerja karyawan. Atau hasil penelitian si A, hasil penelitian si B, hasil penelitian si C. Ya. Baru setelah membandingkan, mengkomparasikan, kita bisa menyimpulkan teori itu. Baru kita bisa menyimpulkan hasil penelitian terdahulu. Ya. Yang Y juga sama. Nah, hasil penelitian hasil kesimpulan sintesa dari variabel X, hasil kesimpulan atau sintesa dari variabel Y, itu akan menjadi kerangka berpikir kita. Hasil dari kerangka berpikir akan menjadi perumusan dan hipotesis. Nah, ini materi sekarang, bagaimana menyusun landasan teori. Ya. Jadi di proposal kita itu ini kan masuk di bab 2. Ya. Di bab 2 itu ada 2.1-nya itu adalah landasan teori. Nah, landasan teori itu ada teori Y, kemudian teori X, ya, ini X1, X2, dan seterusnya. Kemudian ada hubungan antar variabel. Baru titik 2-nya ini ada penelitian terdahulu. Kemudian ada 2.3-nya ini adalah kerangka pemikiran. 2.4-nya ini adalah hipotesis. Ya, secara sederhana ini. Jadi ini sekarang ini bahas di bab 2. Jadi landasan teori. Untuk mencari teori kita cari teori Y, kemudian teori X, kemudian menghubungkan antar variabel. Hubungan antar variabel itu nanti di sini. Ya. Nanti akan berangkat ke sini, hubungan antar variabel. Ya. Atau hasil penelitian terdahulu. Walaupun nanti ke depan ini ada penyempurnaan,
bisa jadi penelitian terdahulu itu masuk di dalam sebuah landasan teori, baru nanti di sini adalah hubungan antar variabel. Baik, ini pembahasan di pertemuan kali ini. Tugas kemarin itu masih ada yang copy paste ya dari internet, ya. Bahkan ada yang variabelnya sama, hasilnya sama, kata-katanya juga sama. Itu nanti kalau ada yang sama seperti itu berarti dua-duanya dianggap tidak mengumpulkan tugas. Ya, jika masih kemarin ada yang sama silahkan nanti diperbaiki ya dengan tema yang sama seperti kemarin. Maka tugas untuk pertemuan kali ini yaitu membuat landasan teori sampai dengan menyusun kerangka pemikiran dengan tema penelitian atau yang sama dengan tugas yang kemarin yang berumusan masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.